Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng Raga Sukma dina episode anu kalangkung. Kang Dagol nyarioskeun dongeng kanca carita dina kaayaan si Jalu sareng kanca-kancana Kang Dudung, Kang Unang nuju nyuhunkeun seolah-olah pamandangan saran ti Mbah Wulung sareng Mbah Otong ngeunaan dua pusaka. Kumaha carios salajengna? Mangga ka sadayana. Cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-45. Mendengar penjelasan dari Mbah Walang, kemudian Mang Dudung pun berkata, jadi saya atau tuan saya, Ki Demang Sukarma harus bertapa atau gimana? Bertapa mungkin, tapi intinya ini harus oleh Ki Demang. Juragan kamu itu harus langsung sendiri, tidak boleh diwakili. Dia harus pergi ke Laut Kidul atau pantai selatan, menemui salah seorang kuncen di sana. Dan nanti syarat yang lainnya dia akan memberitahukan kepada tuan kamu itu. Kira-kira siapa kuncennya? Kalau dukunnya, mbah dukunnya siapa namanya gitu? Orangnya orang mana? Juga ciri-ciri yang lainnya. Itu aku tidak tahu. Saya tidak tahu, cari sendiri saja. Kenapa? Karena perjuangan tanpa pengorbanan istilahnya tidak akan bermakna dan kurang penghargaan. Jadi selain daripada nanti dia akan melaksanakan ritual tirakat atau cara-cara oleh si mbah dukun tersebut, maka dari rumah pun dia sudah harus melakukan perjuangan dan pengorbanan sendiri, karena untuk dirinya sendiri, hasilnya pun untuk dirinya sendiri. Katakan saja seperti itu. Gitu ya, Mbak Walang, kata Mang Dudung, menerima pemandangan dari Mbah Walang. Setelah mendapatkan saran dan petuah ataupun papatah dari Mbah Walang, kemudian Mang Dudung pun dan Mang Unang berpamitan untuk kembali sementara ke rumahnya dan berjanji akan kembali menemui si Jalu karena memang ada janji atau urusan yang belum selesai dengan si Jalu. Kemudian Mang Dudung dan Mang Unang pun pergi dari rumah itu. Setelah Mang Dudung dan Mang Unang pergi, kemudian Mbah Walang berkata, Jalu, sebenarnya ada apa? Ada urusan apa? Sehingga mereka akan menemui kamu kembali. Dan mengapa kamu justru kembali ke Lembur Handap ini, tidak melanjutkan atau segera menemui Pak Yai Jang Yai Tea yang kata kamu sudah ada laratan atau sudah ada kabar berita bahwa beliau berada di Kadipaten apa tadi? Itu katanya Kadipaten Pasirwangi. Oh iya. Kenapa kamu tidak langsung ke sana? Begini, Pak Guru. Pertama, Mang Dudung. Mohon maaf, Pak Guru. Pertama, Mang Dudung dan Mang Unang menawarkan diri untuk mengantar saya ke sana. Katanya tidak tega kalau saya harus sendiri pergi ke Pasirwangi
Ya kalau saya mah diantar boleh, tidak diantar boleh. Tapi pertimbangan saya karena memang mereka tidak memaksa sih, tapi sepertinya ingin mengantar saya. Ya kalau saya mah tidak keberatan. Lalu yang kedua, Mbah, ketika saya di lembur Babakan itu, ketika bertemu dengan Ki Walang, rupanya si Mbah, mohon maaf Mbah, Mbah Kala teh ya, Mbah Dukun yang di lembur Babakan itu, ketika beliau sedang menjelaskan bahwa ada pusaka itu, kemudian bertanya kepada saya, katanya, mengetahui bahwa saya itu muridnya Mbah. Lalu gimana? Nah, di saat itulah dengan gerakan yang tidak bisa dilihat oleh mata saya sendiri, dengan gerakan yang cepat, ujug-ujug sekonyong-konyong begitu saja, Mang Unang dan Mang Dudung pingsan akhirnya. Ya wajar. Kemudian saya juga heran kenapa, tapi ketika itu Mbah Kala itu kemudian berkata kepada saya, katanya dia memang telah melakukan beberapa kejahatan, termasuk mendolimi Mang Jakat ya gini, Mbah yang meninggal. Katanya itu dia yang bertanggung jawab, tapi kata beliau, maafkan saya gitu. Ya mungkin intinya dia meminta maaf dengan apa kesalahannya lah. Dan dia berkata juga bahwa sekarang dia sudah berbalik pikir ataupun sadar dan akan kembali ke jalan yang benar. Katanya kalau harus ketemu dengan Mbah, dia malu dan takut sama Mbah. Dan setelah itu Mbah, saya teh dipukul, dan dengan gerakan yang sama tidak bisa diikuti oleh mata saya. Yang tahu-tahu saya sudah sakit telengkuk saya dan sudah disadarkan oleh salah seorang muridnya. Gitu Mbah, cerita yang saya alami mah mungkin agak berbeda dengan Mang Dudung dan Mang Unang, karena Mang Dudung dan Mang Unang mah itu pingsannya lebih dulu, dan saya juga mengatakan ini hanya kepada Mbah saja gitu, dan itu pun sama Mbah ini Mbah Otong sekarang yang ada di sini. Bagaimana ini Otong? Apa yang pendapatmu tentang kelakuan si Kala ini? Sepertinya memang si Kala sudah sadar dan mungkin takut dan juga malu. Kelakuannya kita ketahui, dan walaupun dia sudah mengaku, artinya kita tahu karena pengakuannya, tapi dia juga mungkin sadar bahwa istilah nama sabuni-bunina nyumputkeun kotoran mah bakal kamu bauna. Jadi dia sudah mengaku kepada murid kita. Aku anggap saja si Jalu ini juga sebagai murid. Apakah kamu tidak keberatan, Walang? Tentu tidak, Otong. Karena kau adalah saudaraku. Bukan hanya saudara seperguruan. Kita sudah lama, sejak dulu kita saling mengenal. Jadi aku sudah menganggap kamu saudara lebih dari saudara seperguruan. Dan terutama kamu adalah orang yang paling dekat, yang paling aku kenal selama ini. Karena mau tidak mau, saudara-saudara kita yang lain seperguruan hanya kamu dan aku saja yang tidak jauh tempat tinggalnya. Mungkin kebetulan, mungkin garis nasib, karena memang niat kita dulu untuk berpisah, tidak bersama. Tapi memang beginilah kenyataannya. Yang aku maksudkan sekarang, kepergian si Kala ini, apa maksudnya? Wah, yang saya pikirkan mah, Walang, mungkin benar dia itu ingin mengasingkan diri. Mungkin juga malu sama kita, atau takut, atau boleh jadi dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Dan boleh jadi suatu saat dia akan mengangkat seorang murid lagi untuk
menyeimbangkan murid-muridnya atau menyandarkan murid-muridnya yang sebelumnya, karena memang dia agak keras kepala, wataknya tidak bisa diatur dan cenderung melakukan hal-hal yang salah. Tapi beruntung mungkin dari berbagai pepatah guru-guru kita dahulu banyak atau ada yang menempel di hatinya, sehingga dia pada saat ini, atau paling tidak ketika berkata sama si Jalu, dia mengatakan minta maaf dan juga akan balik kepikir atau bertobat dari semua kesalahan-kesalahannya. Memang itu juga yang saya pikirkan. Dan kalau memang seperti itu, aku sangat bahagia kalau memang pikiranmu dan pikiranku sama pada saat ini. Namun begini Jalu, untuk urusan ke Pasirwangi, Mbah pikir kamu tidak boleh bersama si Dudung dan si Unang, karena kalau begini adanya, kamu harusnya menyadari bahwa si Dudung dan si Unang ini adalah anak buah dari tuannya atau dari Demang Sukarma. Demang Sukarma ini sebelumnya mungkin minta tolong kepada Mbah Kala untuk melakukan sesuatu yang boleh dibilang oleh kita pelakuan yang jahat. Dan boleh jadi akibat dari kelakuan Mbah Kala sampai mengorbankan keluarga Mang Jaka dan juga teman kamu tentunya, yaitu si Acung. Walaupun penyebabnya belum tentu diakibatkan oleh si Demang Sukarma ini, tapi ada kemungkinan juga Demang Sukarma meminta tolong kepada si Mbah Kala untuk mendolimi si Jaka, karena kita tahu bahwa keluarga si Jaka ini memiliki tanah yang luas di kampung Singkur atau sekarang menjadi Kadipaten Cisingkur. Dan saya dengar-dengar juga tanah itu sekarang sudah dikuasai oleh Demang Sukarma dan sudah menjadi perkebunan yang dia kuasai dan dia miliki. Nah, ketika kamu mau mencari Jang Yai Tea, saya khawatir ada pikiran juga dari Demang Sukarma ini untuk juga mendolimi Jang Yai. Dan Jang Yai perginya Jang Yai itu untuk menghindari Demang Sukarma. Sedangkan si Dudung dan si Otong ini mau tidak mau adalah anak buahnya Demang Sukarma. Jadi kamu seolah-olah akan mengantarkan bala bahaya kepada Jang Yai, atau boleh jadi mengantarkan harimau menuju mangsa buruannya. Walaupun pada saat ini Mbah rasa si Dudung dan si Otong belum mengetahui dan mengenal siapa Jang Yai itu. Bahkan Dunungannya pun atau Demang Sukarma belum menyadari bahwa si Dudung dan si Otong mengetahui adanya Jang Yai di Kadipaten Pasirwangi. Oleh karena itu, untuk menutup segala kemungkinan yang tidak diharapkan, sudah saja kamu tidak boleh bersama-sama dengan si Dudung dan si Unang. Adapun ketika mereka akan tetap kekeh, katakan saja kamu diminta oleh Mbah untuk melakukan perjalanan dengan sendiri. Begitu, paham kamu, Jalu? Paham Guru. Tapi saya jadi teringat kepada teman saya, Guru. Si Acung, kemana si Acung teh? Semenjak saya sudah berada di sini gitu, gak kelihatan. Dan saya pikir rumahnya juga sepertinya sudah tidak lagi di tempat yang dulu. Jadi rumah yang dulu itu sudah rata dengan tanah, sudah di sawahan. Kemana sebenarnya ya si Acung teh, Guru? Saya juga
sampai kelupaan belum bertanya kepada si bapak gitu? Wajar, karena memang yang Mbah dengar dari bapak kamu beberapa kali mengobrolkan tentang keluarganya. Intinya yang Abah dengar mah bahwa si Acung dan ibunya itu pindah dari kampung handap ini. Konon katanya ingin menemui salah seorang keluarga jauh, kerabat jauhnya. Karena di sini sudah tidak ada keluarganya yang bisa istilah nama menolongnya. Karena mau tidak mau, si Acung kan masih muda. Jadi kalau untuk mengurus hal-hal keperluan kehidupan belum mampu. Ditambah lagi ibunya, Pikarsi itu perempuan sifatnya. Jadi ya banyak keterbatasan. Oleh karena itu kedua orang ini yang istilah nama sudah tidak memiliki sanak keluarga ini di kampung ini pergi menuju kampung yang lain. Bahwa Abah juga tidak jelas, tapi Mbah juga tidak tahu kemana-kemana nama, dan bapak kamu pun tidak tahu, karena konon katanya yang cerita dari bapak kamu itu perginya juga tidak bilang, hanya saja pernah berkata kepada tua kampung ataupun palebe kalau tidak salah. Mereka berpamitan dan menitipkan sebagian masih ada hartanya untuk kepentingan orang kampung, boleh dibilang diwakafkan gitu, ataupun ya mungkin diusahakan oleh tua kampung. Gitu. Menyesal, hanya akal. Saya tidak tahu keberadaannya si Acung. Padahal mah saya teh kangen sama si Acung, Mbak. Wajar Jaluk. Selanjutnya mereka bertiga pun melanjutkan obrolan ke sana dan kemari sampai menjelang waktu Sariak Layung atau menjelang maghrib. Mang Obon dan Bi Uma kembali ke rumah. Selanjutnya pun mereka mengobrolkan kapan si Jaluk akan selanjutnya melanjutkan pencarian ataupun menuju ke kampung atau kadipaten Pasirwangi untuk mencari Pak Yai gurunya si Jaluk teh. Kita tunda cerita si Jaluk. Kita akan menceritakan suatu kisah yang sudah lama tidak diceritakan. Kisah si Acung dan juga ibu angkatnya atau masih bertalian darah sebagai bibinya Tea. Sepeninggalnya Mang Jaka, tentu saja istrinya yaitu Bi Asi dan juga si Jaluk merasa terpukul. Mereka bersedih dan bernuram durja. Kehidupannya menjadi murung bagaikan cuaca yang mendung, karena kehidupan yang mereka pikir akan mulai menjadi cerah justru malah menjadi badai yang sangat pahit yang mereka rasakan. Ditambah lagi suasana ataupun keadaan di kampung itu tanpa sanak keluarga yang lain. Mereka hanya berdua saja dalam ikatan keluarga. Ibarat kata liuk kelamping, liuk deui kasintung kalapa. Itu lain, ieu lain. Geus puguh teu boga inung jeung bapak. Mohon maaf ini. Mohon maaf kalau istilah paribahasanya lepatnya asal-asal lain gitu ya. Ya punten ya. Da naskah nage sapertos kieu. Urang teraskeun cariosna. Setelah hampir 2 bulan mereka tinggal di kampung handap, kemudian diputuskan oleh Bi Asih untuk pergi meninggalkan kampung lembur handap itu. Si Acung hanya menganggukkan kepala, menyetujui apapun keputusan yang
diambil oleh bibinya tersebut yang memang sekarang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Kemudian kedua orang wanita paruh baya dan seorang anak yang masih muda itu pun pergi meninggalkan kampung Lembur Handap. Mereka pergi menuju suatu tempat dengan menempuh perjalanan ke arah utara. Sebermula mereka menyusuri jalan yang menuju satu kampung, 2 kampung, 3 kampung terlewati, sampai mereka terus berjalan tanpa tentu arah menuju suatu kebun, tegalan, hutan, bahkan sampai ke gunung ataupun hutan lebat ataupun leuweung tutupan. Di suatu siang di pinggiran hutan berhentilah mereka berdua. Umi, sebenarnya mah urang teh rek ka mana ieu teh? Kata si Acung ketika keduanya berhenti untuk beristirahat. Nggak tahu juga Acung. Ibi teh bingung. Kata ibunya ataupun bibinya si Acung. Ibi mah gitu. Kata Ibi katanya enggak panggil saja ibu, tapi disebut Umi kalau akan nyebut Ibi gimana ibu teh itu. Mau tidak mau Acung, Ibi tehnya bibi kamu. Kemarin-kemarin mengatakan ibu ataupun harus menyebut Umi itu itu permintaan suami Ibi, yaitu Mang Jaka. Kata Ce Asih ataupun Bi Asih sambil terduduk seolah-olah agak sedih ketika mengucapkan nama suaminya. Ya sudah Ibi, kalau yang lalu mah sudah berlalu. Kita harus belajar untuk melupakan semua kesedihan ini. Yang jelas sekarang kita itu mau kemana? Ini sudah lewat di kampung dan sekarang sudah berada di pinggiran hutan. Jadi saya juga jadi bingung mengikuti bibi ini. Kemudian Bi Karsih menjawab, begini Acung, bibi rasa di sebelah sana, di balik bukit itu masih ada suatu kampung kecil. Kalau tidak salah, di situ adalah tempat ada uak bibi ataupun saudaranya dari orang tuanya bibi. Oh gitu Bi. Tapi saya nggak pernah mendengar kita masih punya saudara di tempat ini. Yang saya tahu mah seluruh orang tua saya dan juga kakek nenek kita teh sudah meninggal. Memang memang Acung. Uwa ini atau paman juga lah ini adalah orang yang sebenarnya dihindari oleh keluarga kita. Wah, gitu jadi. Jadi namanya siapa? Paman juga lah. Iya Acung. Dia bernama Uwa juga lah atau Paman juga lah. Lalu kenapa kita harus menghindarinya Bi? Begini, Acung. Paman juga lah ini memiliki ilmu kanuragan, ilmu bela diri. Boleh dibilang beliau ini sangat ahli ataupun jawara. Namun biasanya orang yang memiliki ilmu kanuragan atau kekuatan suka memiliki sifat yang agak buruk juga. Rata-rata boleh dibilang sahau kadua gablok, perkataannya kasar, dan kalau ada sesuatu yang dia tidak setujui, maka pertarungan yang akan menjadi jawabannya. Oh gitu ya Bi. Pantasan atuh. Terus kenapa dihindari Bi? Begini, keluarga kita sejauh ini adalah boleh dibilang keluarga yang baik-baik saja. Tidak pernah ada keributan. Setiap permasalahan selalu dimusyawarahkan
mencari jalan yang baik dalam menyelesaikan setiap masalah. Berbeda dengan Paman Jugala, yang Paman Jugala ini selalu mengedepankan tindakan kekerasan. Makanya di antara keluarga kita agak kurang suka kepada beliau. Tapi pada saat ini kita sudah tidak memiliki keluarga lagi, dan satu-satunya keluarga yang mungkin akan bisa kita mintai pertolongan adalah beliau ini. Jadi walaupun dengan berbagai istilah nama segala, dengan pertimbangan yang dipikir yang dibolak-balik lah ke ibi gitu, mau tidak mau keluarga yang wajar kita mintai pertolongan hanya Paman Jugala ini. Ya, kalau begitu hanya wajar saja. Tapi ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Dan boleh jadi Paman Jugala yang dulu berbeda dengan Paman Jugala yang sekarang. Kemudian kalaupun memang istilah nama sahau kedua gablok, kalau dalam menyelesaikan sesuatu menggunakan jalan kekerasan, asalkan niatnya baik saja atau tujuannya kebaikan, kan tidak apa-apa ya Bi. Ya memang seperti itu. Tapi sebaik-baik apapun, alasan kebaikan apapun, kalau dilakukan dengan cara yang salah, akibatnya pun akan menjadi salah. Ya juga sih ya Bi ya. Ya sudahlah tuh Bi, itu pemerenan urusan si Paman, dan boleh jadi mudah-mudahan juga pada saat sekarang masih pamannya juga tidak tidak seperti dulu lah. Kalaupun dia tetap gagah ataupun memiliki kekuatan, mudah-mudahan saja digunakan dengan yang baik-baik, kata si Acung. Kemudian si ibu pun mengiyakan sambil mengangguk dengan senyum tersungging di bibirnya. Setelah dianggap cukup beristirahat, kemudian dua orang itu pun melanjutkan perjalanan. Benar saja, di balik sebuah bukit ada sebuah kampung yang agak besar. Penduduknya sudah ramai dengan rumah-rumah yang tersusun berjejer karena memang penduduknya agak banyak. Dikisahkan di kampung tersebut dipimpin oleh seorang tua kampung yang bernama Ki Jugala. Ki Jugala yang dimaksud adalah paman dari si Acung dan juga si Biasih Tea. Singkat cerita, mereka berdua pun sampailah di kampung Ki Jugala yang bernama Kampung Sawah. Diceritakan bahwa si Acung dan Biasih ataupun bibinya kemudian tinggal. Mereka berdua disambut dengan hangat oleh Paman Jugala atau Ki Jugala. Walaupun pada awalnya menyesalkan dengan kejadian-kejadian yang menimpa keluarga si Acung dan juga Bikarsi ataupun secara tidak langsung keluarganya sendiri. Di saat mendengar cerita tentang kematian demi kematian yang menimpa akibat didolimi oleh seseorang terhadap keluarganya, Ki Jugala berkata, kurang ajar, ada orang yang seperti itu. Katanya di kampung yang beradab, katanya ini dan itu, tapi mau mendolimi sampai menghilangkan nyawa. Bukan seorang dua orang, ini satu keluarga ditumpur ludaskan, tidak disisakan. Untung kalian masih bisa menyelamatkan diri datang ke tempat ini. Dan yang paling aku sangat sakit hati, wajar kalau kepada saya melakukan kedoliman, sebab saya termasuk orang yang memang tidak bisa disebut orang yang baik. Tapi saudara-saudara saya itu adalah orang-orang yang sangat beradab, orang-orang yang sangat baik, yang sangat mengedepankan perdamaian dan persatuan. Intinya selalu melakukan kebaikan di segala hal. Aduh, ada-ada saja. Ya sudah, kalian tinggal saja di sini, lupakan saja. Tapi kalau ada kesempatan, aku ingin sekali tahu siapa yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
Waktunya Waktunya sudah cukup untuk episode ke-45 ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Mangga yuk di atas Kukang Dagol komentarnya. Ya, kalaupun tidak komentar mungkin akan ada ingin salam-salam ke keluarga mungkin. Ataupun atensi lah. Mangga biasa dijadikan kolom komentar kanggo silaturahmi. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui. Permio.